Oke. Sini. Dari sana ke. Ambil dari tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir yang sangat penting lah bagi Universitas Borobudur, karena pada hari ini kita akan penyerahan sertifikat ISO setelah lebih kurang 6 kali kita diaudit. Jadi saya kalau melakukan ini operasinya. Jadi begitu sudah hasilnya keluar baru saya laporkan. Nah, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah, kan. Kalau minta maaf kan karena hasilnya sudah ada kan pasti dimaafkan. Pada kesempatan ini terima kasih kehadiran Pak Rektor, Ketua Yayasan, Bapak Wakil Rektor, Ibu Wakil Rektor 1, Prof. Darwati, Wakil Rektor 2, Prof. Budi Batam Manggala, Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Edi Barnas, dan Senior Advisor Prof. Didi. Dan saya juga ucapkan terima kasih perwakilan dari dosen Dr. Hukum, ada Bapak Dr. KMS Herman, alhamdulillah yang sekarang sudah rektor kepala. Mudah-mudahan 2 tahun sudah berusaha. Terima kasih juga Pak Binsar Jontik yang juga sudah rektor. Mudah-mudahan tahun depan sudah rektor kepala. Ibu Hidayati juga terima kasih yang sudah proses rektor. Mudah-mudahan 1 minggu 2 minggu ini keluar. Juga ada Pak Dr. Ahmad Reddy. Ya, mudah-mudahan minggu depan pengusulan guru besarnya diproses penilaian, karena pegawai negeri itu dibukanya hari ini. Ya, jadi mudah-mudahan on the process. Dan juga ada Pak Saiful, terima kasih. Juga di hadir kita ada wartawan dari Tribuns News, ada Global Review dan Telusur. Ya, mereka akan mensupport kegiatan kita hari ini untuk memberitakan. Dan terima kasih pada PT Quality System Indonesia, Pak Alfi sebagai direktur utamanya, masih anak muda Pak, tapi sudah seluruh Indonesia disertifikasi. Semua Kementerian Agama sekolahannya beliau yang sertifikasi di bawah Kementerian Agama. Ya, jadi hari ini kita akan penyerahan sertifikat ISO 9001/2015. Saya ceritakan bahwa proses ISO ini kita sudah korespondennya lebih kurang dari 1 bulan yang lalu. Jadi 1 bulan lalu via email kita sudah koresponden dan sebagainya. Lalu saya mengirimkan data-data yang pada waktu itu yang saya kirim data-data dokter hukum. Nah, dokter hukum kita kirim data. Nah, dalam perjalanan waktunya dari quality kenapa hanya di dokter hukum saja, bagaimana tidak seluruhnya. Jadi saya konsultasi dengan Prof. Ade Saptomo, Pak Reddy ya hari waktu bulan lalu. Kenapa nggak semuanya? Karena di butir pertanyaannya ada di tata kelola ya Prof. Didi ya. Tata kelola itu ada bunyinya apakah penjaminan mutunya sudah berjalan di internal. Internal itu artinya SDM kita, dan dokumennya saya tampilkan semua teman-teman waktu di sama waktu asesmen lapangan sudah lengkap. Kenapa nggak universitas? Nah, lalu Prof. Ade kalau itu kita ada audit eksternalnya itu lebih nilainya udah pasti 4 untuk dokumennya itu. Nah, dari itu akhirnya saya berembuk dengan PT Quality itu bisa ya, karena yang penting prosesnya dilihat dari jaminan mutu kita yang sudah ditayangkan. Nah, dari hasil itulah kita koresponden, dan beberapa waktu yang lalu kita di asesmen lapangan oleh asesornya dari PT Quality ya, dari ISO 9001/2015. Nah, alhamdulillah Jumat malam Pak Alfi sertifikatnya sudah keluar. Nah, hari ini karena ini
dokumen ini penting sekali buat universitas untuk AIPT, dan dokter hukum tanggal 20 kita akan submit. Mudah-mudahan ini akan dimudahkan dan diangkat nilainya, karena kemarin kita sudah direview oleh asesor hukum Prof. Ade Saptomo. Kita sebenarnya nilainya sudah 377, padahal 361. Tinggal tangannya Prof. Didi sama tangannya Pak Rektor yang berkomunikasi dengan Ketua BPT gitu. Tapi saya semua sudah saya lakukan. Apapun adalah untuk kebaikan dan kemajuan dari Universitas Borobudur. Terima kasih hadir Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selanjutnya saya persilakan yang terhormat Pak Rektor untuk memberi sambutan pada kegiatan pada hari ini. Bisa apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, silent cooperation done, complete. Makasih Prof. Ya. Memang udah lama kita dengar videonya, akhirnya yang tunggu-tunggu juga sudah tampil dari sininya. Dan ini ada ISO 9001-2015 saya mutu khusus di resiko ya, tidaknya barang tidaknya, manajemen resiko tidaknya Di marketing. Oh, di marketingnya ya, oke, kalau ya perawatan ini. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi selain dari penilaian dari bank yang kita harapkan, ada penilaian dari ISO, mungkin nanti akan kita terapkan ISO sekian masing-masing darinya. Terima kasih Bapak Tim telah menilai apa yang adanya. Namun untuk ini nggak cukup stop sampai sini. Mungkin setiap tahun, tiap 2 tahun kita akan review lagi, lihat lagi. Kalau berhasil kita tera lagi sejauh mana kita menerapkan ini seluruhnya. Mudah-mudahan ini menjadikan kesempurnaan buat kita, khususnya di marketing ini dan mungkin yang lain. Dan ini untuk institusi, lagi tadi diceritakan dari Dr. Hukum. Artinya ini bisa dipakai untuk kita semua, untuk prodi-prodi kita semuanya. Mudah-mudahan yang kita harapkan ini menjadi nilai tambah value added kita ke depannya. Dan terima kasih seluruh tim atas dukungannya. Kalau apa yang kita kerjakan ini membawakan hasil yang lebih bagus dan lebih sempurna. Terima kasih sekali lagi Bapak. Kita akan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu 2015 mengenai tata kelola pengelolaan organisasi. Karena kita di lingkungan Universitas Pendidikan, maka itu adalah sama juga adalah pengelolaan tata kelola organisasi di perguruan tinggi khususnya dalam pendidikan. Silakan, Prof. Didi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pandang bersama Prof. Hadirintar selaku Yayasan Borobudur Pendidikan Borobudur 1971 yang kita pandang bersama Bapak Rektor Prof. Bapak Fernandes MSc, Prof. Darwati, Pak Rek 1, Prof. Uti, Pak Rek 2, Bapak Dr. Edi Banas, Pak Rek 3, serta Direktur Pasca yang luar biasa sekali, yaitu Prof. Faisal Santiago yang kita pandang, dan teman-teman dosen di lingkungan Borobudur yang kita cintai. Teman-teman dari Ostia ya, yang notabene telah kita dapatkan Certificate of Registration, sertifikat ISO 9001-2015. Hal ini penting karena pada saat kita menyusun IPT, di situ ada satu standar yang diminta mengisi punyakah international certificate. Nah, kita sudah punya ini. Nah, kalau kita sudah punya international certificate dalam bentuk ISO, itu untuk menjadi unggul sudah diambang gitu, begitu.
Jadi terima kasih kepada Pak Santiago, ya kita tepuk tangan kepada luar biasa membantu kami untuk menyiapkan IPT yang sebentar lagi kita ambil. Kenapa IPT itu penting? Di Indonesia masih mengacu pada sistem akreditasi. Dan Permendikbud nomor 53 tahun 2003 bahwa nanti universitas itu hanya ada 2 akreditasinya, terakreditasi sama tidak terakreditasi. Tapi prodi itu ada 4, tidak terakreditasi, unggul dan internasional. Nah, Borobudur itu capaiannya prodi internasional. Kenapa? Karena di Desember ini ada organisasi ITA dan ICCM dari Cina akan mendirikan sekretariat di Borobudur, tempatnya di gedung B. Itu merupakan tempat kita untuk go internasional karena semua didanai oleh pihak pemerintah Cina. Nah, dengan adanya ISO ini luar biasa. Luar negeri pasti akan melihat sudah ber-ISO belum, walaupun kita terakreditasi, tapi pasti ada catatan ISO atau tidak. Ini pernah kami lakukan Pak Rektor, kami laporkan waktu jadi rektor di dulu. Pertama yang saya lakukan adalah mendaftar ke ISO. Dan surveillance itu pasti setiap tahun, dan itu penting, ternyata betul. Internasional itu pasti akan menaik ISO. Ada nggak ISO-nya? Pasti seperti itu. Dan ini merupakan langkah utama di kita, antisipasi untuk Permendikbud nomor 53. Kita udah siap, begitu Pak Rektor dan Pak Direktur Pasca dan Pak Yayasan. Dan alhamdulillah, bersyukurillah hari ini hari yang bersejarah. Hari Senin tanggal 6 November kita menerima ISO 9001/2015 Quality Management System. Selamat bagi Borobudur, tetap maju dan capaian kita adalah go internasional. Kalau unggul itu di bawah internasional, tapi begitu kita internasional, unggul sudah otomatis tercapai. Itu cita-cita kita dan kendaraannya sudah jalan, yaitu dengan International ICCM kerjasama Cina Indonesia. Nanti kita undang teman-teman wartawan di bulan Desember, kita akan buka di gedung B yang langsung dari Cina yang hadir. Itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan China. Demikian, terima kasih Prof. Santiago, Pak Rektor, Pak Muhammad Bintar, Prof. Odi dan teman-teman semuanya. Dan tetap semangat dan semangat. Borobudur Jaya. Borobudur Jaya. Borobudur Jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Didi yang memberikan spirit, semangat ya betapa pentingnya kita mendapatkan ISO. Selanjutnya tentu kegiatan ini harus kita pertahankan yang untuk audit yang dilakukan oleh ISO 9001/2015. Karena tahun depan kita juga harus diaudit kembali apakah kita masih bisa untuk mendapatkan sertifikat ISO ini dan seterusnya sampai tahun 2025. Ini bisa jelaskan sedikit. Alhamdulillah, hari ini hari yang sangat berbahagia, tanggal 6 November 2023 dan dapat sertifikat ISO 9001/2015. Ini artinya kita telah terbukti bahwa Borobudur telah melaksanakan seluruh program-program yang akan diperlukan oleh persyaratan ISO. Dan ini akan kita kembangkan terus, kita kerjakan terus agar mutu dan kualitas manajemen kita bertambah lebih bagus dan lebih baik. Dan ini untuk kategori apa aja nih? Semua Tata kelola. ini tata kelola di bidang pendidikan. Ke depan harapannya seperti apa? Dengan adanya ISO 9001/2015 kita makin percaya diri, confidence untuk meningkatkan kualitas kita dan untuk mendukung, memotivasi teman-teman kita yang ada di bawah, dosen-dosen, dekan-dekan untuk menempuh dan memperbaiki kualitas putih kita. Masuk ke registrasi itu ya? Masuk ke registrasi semuanya. Pak, tadi disampaikan juga bahwa ini juga sebagai langkah awal untuk go internasional, Pak ya. Ya. Nah, itu mungkin bisa diterangkan, Pak. Oke, kita ke depan memang udah memprogramkan buat kelas internasional, go internasional yang selama ini kita susun dan akhirnya pecah telur. Kita akan ada kerjasama dengan
ICJM dari China dan dari Malaysia, dan yang khusus ITA. Kita akan membuka perwakilan di Jakarta, khususnya di Universitas Borobudur, untuk mengerjakan pertukaran student, penelitian bersama dan kerjasama dengan yang intinya kita akan go global, go internasional. Ini sertifikat ini salah satu pendukungnya yang memang berjalan bersama seluruhnya, dan di kemudian hari akan kita tingkatkan, kembangkan agar Universitas Borobudur nanti berperan aktif di global, di internasional. Pak Ektor, Pak Didi. Ya, silakan. Mohon izin, Pak. Silakan. Ya Pak, mungkin bisa ditambahkan Pak dari penjelasan Pak Rektor. Ya, begini. ITA, International Trans Organization East Asia, Southeast Asia, ini tidak hanya berkiprah di bidang pendidikan, tetapi juga kebudayaan. Semua di-backup oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan China. Sudah ada dibuka sekretariat pertama, yaitu di UPY Yogyakarta, Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, yang kedua akan dibuka di Borobudur, karena kita ibu kota negara ada di Jakarta. Ini suatu prestasi yang luar biasa bagi Borobudur. Dengan adanya International Organization, itu buka sekretariat di kita. Targetnya berapa? 1.000 mahasiswa Cina exchange dengan Indonesia, dan Indonesia exchange dengan pihak Cina. Siapa yang membiayai? Kedua belah pihak. Jadi Indonesia dibiayai oleh Cina untuk stay di sana for 1 year, 1 tahun, dalam program joint kurikulum, dalam program double degree, dalam program credit transfer, dan juga dosennya seperti Pak Rektor informasikan tadi berkaitan dengan joint research, joint publication. Nah, ini semua salah satu syarat untuk kita menjadi kelas internasional. Sehingga langkah berikutnya adalah kita menyiapkan dosen-dosennya juga go internasional, dan kita juga akan membuka program-program studi juga yang berkelas internasional, karena mahasiswa kita nanti kebanjiran dengan orang-orang dari China, orang-orang dari Malaysia, orang-orang dari Asia untuk belajar di Borobudur. Nah, inilah suatu kesempatan emas dengan adanya ISO 9001/2015 ini. Kendaraan kita sudah ada dengan ISO ini, sehingga akreditasi ke depan kita insya Allah unggul akan bisa tercapai dengan baik. Sendiri tambahan. Tambahan saya ya sekali lagi untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di Universitas Borobudur, terus kita akan tingkatkan, karena ini adalah bagian kita di audit untuk mendapatkan ISO 9001/2015 adalah bagaimana menjalankan tata kelola yang baik di perguruan tinggi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dijelaskan Mas terkait kegiatan hari ini Mas, penyerahan ISO kepada Universitas Borobudur. Hari ini itu hasil dari audit tahap 1, tahap 2 dari bulan September dan Oktober, dan di mana Universitas Borobudur telah mengikuti rangkaian semua proses administrasi, dokumentasi, dan perekaman dokumen-dokumen terkait dengan sertifikat ISO 19001/2015 manajemen quality system. Dan pada hari ini Universitas Borobudur telah mendapatkan sertifikat tersebut. Kami dari pihak agent di Indonesia, dari Ostia, yang dari PT kami, PT Quality System Indonesia, sebagai agent kami menyerahkan ISO 9001/2015 kepada Universitas. Untuk mendapatkan ISO ini kriteria apa aja yang yang harus dipenuhi Borobudur Mas? Karena ini lebih tata kelola, jadi semuanya tentang struktur organisasi, fungsi-fungsi, semua termasuk layout yang ada di gedung ini pun, karena ada klausul gedung. ISO 9001 itu 2015 ada 10 klausul. Jadi dari 10 klausul itu alhamdulillah Universitas Borobudur telah memenuhinya. Makanya dikeluarkanlah itu ya. Dikeluarkanlah ISO 9001. Oke, siap. Terima kasih. Dengan Mas siapa dan jabatannya tadi ya? Saya Alfi Diharja dari Direktur. Sebagai Direktur. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama.